ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, dan selalu kita memberikan salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada hadis yang ke-246 dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Allamah Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yaitu pada bab tentang memasukkan haji ke dalam umroh. Mungkin kalimat ini agak asing bagi kita, memasukkan haji ke dalam umroh. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Mungkin lebih biasa kita dengar memasukkan umroh ke dalam haji. Akan kita ketahui insyaallah hal tersebut. Hadis melalui sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau katakan, "Ahallan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil haji." Nabi dan para sahabatnya, beliau meniatkan haji. Beliau ihram untuk berhaji, yaitu tepatnya ketika berada di Miqat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Miqatnya penduduk Madinah itu Miqatnya penduduk Madinah dan orang-orang yang datang ke Masjidil Haram lewat Madinah, Miqatnya adalah di Zulhulaifah. Dan sudah kita sebutkan, lebih bagus kita menghindari nama Bir Ali. Lebih bagus kita hindari nama Bir Ali. Lebih bagus seperti yang Nabi sebutkan, Zulhulaifah. Karena sebutan Bir Ali ini ada kaitannya dengan cerita yang dibuat-buat oleh kaum Syiah. Bir artinya sumur, Ali bin Abi Thalib. Mereka bikin cerita bahwa dahulu di situ ada sumur yang menjadi sarangnya para jin. Lalu karena hebatnya Ali bin Abi Thalib masuk memberantas jin yang ada di sumur tersebut, maka disebutlah Bir Ali. Ini cerita yang dibuat-buat. Zulhulaifah, disitulah miqatnya penduduk Madinah. Sedangkan kita dari Indonesia, Malaysia, dan lain-lain itu, miqat kita adalah Yalamlam. Tapi cukup garis lurusnya, bukan tempatnya, karena tempatnya di Yaman. Cukup ambil garis lurusnya. Nah, Nabi dan para sahabatnya saat itu berihram dan niatnya haji. Walaysa ma'ahadin minhum hadiyun Gairan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Talha. Sementara tidak seorang pun yang bawa hadiu, hewan hadiu, atau biasa kita sebut kurban atau dam, ya, dam. Hanya dua yang membawa hewan hadiu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Talha, sahabat Talha radhiyallahu anhu. Wa qadima Ali bin al-Yaman wa qala ahlaltu bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali bin Abi Thalib datang dari arah Yaman, yang mana niatnya beliau adalah sama dengan niatnya Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib waktu itu tidak tahu apa niatnya Nabi. Kan kita tahu haji itu 3 macam, ada haji ifrad, qiran,
dan haji tamattu. Pokoknya bagi Ali bin Abi Thalib, niat saya sama dengan hajinya Nabi. Haji apa yang Nabi pilih, itulah yang saya pilih. Kenapa Ali bin Abi Thalib datang dari arah Yaman? Karena di zaman Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal dikirim oleh Rasulullah ke Yaman sebagai guru agama, sebagai dai yang menyebarkan Islam. Dai yang menyebarkan Islam. Di situ beliau mengajarkan tentang akidah Islam, tentang ibadah Islam, akhlak Islam. Sekaligus jika ada perbedaan pendapat dan perselisihan, beliau yang selesaikan. Jadi sekaligus sebagai hakim. Makanya Ali bin Abi Thalib datang dari arah Yaman. Lalu fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'aluha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk merubah niatnya dari niat haji menjadi niat umroh. Mungkin ya sebagian yang belum pernah mendengar bahasan ini, ya ruginya itu. Pergi haji, ongkos haji kan mahal, apalagi sekarang antrinya maka mungkin 28 tahun. Ruginya itu merubah niat dari haji menjadi umrah. Bukan umrah semata, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan bahwa haji tamattu itu terdiri dari atau amalannya adalah umrah dulu baru haji. Berbeda dengan haji qiran, bersamaan niatnya umrah dengan haji. Ifrad niatnya cuma haji saja. Biasanya jamaah haji ini memilih ifrad yang kloter-kloter belakangan. Yang kloter belakangan datang ya, karena waktunya hari Mina, hari Tarwiyah 8 Zulhijjah sudah dekat dari mereka mendarat, maka mereka memandang lebih bagus ifrad saja. Walaupun tidak semua begitu, tapi biasanya yang ambil haji ifrad itu kloter belakangan. Karena kita tahu ifrad ini maupun qiran tidak boleh lepas ya, kain ihram sejak berihram di miqat, nanti baru boleh lepaskan kain ihramnya di hari Idul Adha 10 Zulhijjah. Jadi kapanpun dia datang, kalau niatnya memang haji ifrad atau qiran, tidak boleh dia lepas kain ihramnya. Artinya boleh ganti, boleh mandi ya. Maksudnya tidak boleh lepas ini, tidak boleh pakaian biasa, tidak boleh berpakaian biasa. Nanti di hari Lebaran Idul Adha, setelah melakukan lontar jamrah, yaitu lontar jamrah Aqabah, satu jamrah saja 7 kali dilempar, atau disebut juga dengan jamrah yang terbesar ya, jamrah Aqabah dilempari 7 kali, dan potong kurban dan cukur, maka itu sudah boleh berpakaian biasa. Jadi sejak datang sampai 10 Zulhijjah baru boleh berpakaian biasa. Ini haji qiran dan haji ifrad. Berbeda dengan haji tamattu. Haji tamattu sekali lagi ini haji yang paling gampang, tapi haji yang paling dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kita lihat di sini, Nabi menyuruh sahabat yang tadinya di miqat sudah niatkan haji, di perjalanan ya, Nabi suruh mereka rubah niatnya. Bahkan boleh setelah tiba di Masjidil Haram rubah niat menjadi haji tamattu. Nah, haji tamattu itu bagaimana? Bukan niatnya saya berniat haji tamattu, bukan begitu niatnya haji tamattu. Tapi niatnya haji tamattu, saya niat umroh. Saya niat umroh. Nanti niat hajinya di tanggal 8 Zulhijjah baru niat haji. Jadi berpisah waktunya, Pertama niatnya umroh,
maka dia tawaf, sa'i, cukur, selesai umrohnya. Berpakaian biasa lah. Semua sudah boleh, semuanya sudah boleh. Tidak ada lagi aturan ihram. Nanti di 8 Zulhijjah barulah kembali mandi pakaian ihram, baru meniatkan haji. Itulah haji tamattu. Dan sudah pernah kita sampaikan rumus gampangnya ini adalah mesti beda arah. Yakni begini. Kalau kita umrah itu kan amalannya di Masjidil Haram. Amalannya umrah pada intinya itu di Masjidil Haram, di Mekah, tidak ada di Madinah. Madinah itu ya pelengkap. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan umrah. Umrah itu kan tawaf di Ka'bah, sa'i di samping Ka'bah, cukur, sudah selesai. Itu umrah. Jadi sebenarnya umrah itu kaitannya cuma di Masjidil Haram. Kalau ke Masjid Nabawi, sholat di situ, ya itu hal yang bagus. Itu hal-hal yang bagus. Tapi sebenarnya tidak ada kaitan langsungnya dengan umrah. Tapi kita yang namanya perjalanan dari jauh, sudah berada di kerajaan Saudi, sudah ada di Mekah, ya sekalianlah ke Masjid Nabawi. Dan memang Nabi ya anjurkan untuk mendatangi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang kita tahu pahalanya Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat, dan Masjidil Aqsa 1/4 dari Masjid Nabawi, yaitu 250 kali lipat. Nah, jadi begitu susunannya haji tamattu. Saya kembali, umrah itu amalan-amalannya ada di Masjidil Haram, Mekah. Nah, dan itu masuk tanah haram, itu masuk wilayah tanah haram, bahkan pusatnya tanah haram yaitu Masjidil Haram. Sehingga orang yang mau melakukan umrah, dia harus bermikot di luar tanah haram. Ini yang kita katakan harus bersilang. Kalau amalan yang dilakukan di tanah haram, mikotnya itu di luar tanah haram. Ya, di luar tanah haram. Dalam hal ini kita dari Indonesia ini arahnya ya Lamla, kalau Madinah ya di Zulhulaifah. Lalu nanti di masa haji, kenapa mikotnya cukup di hotel? Saya kira bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah berhaji, ketika kita masuk 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah itu, kita disuruh mikot di hotel saja. Ya, atau mungkin ada sebagian juga ke Masjidil Haram, di situ mereka berpakaian ihram. Yang jelas di Mekah, di tanah haram. Ya. Kenapa di situ saja ambil mikot hajinya? Kenapa tidak keluar ke Tandim, ke Ji'rana untuk niat haji? Ya. Kenapa tidak keluar? Jawabannya, karena amalan-amalan haji itu bukan di tanah haram. Amalan-amalan haji itu bukan di tanah haram. Mina, Arafah, Muzdalifah, kembali lagi ke Mina. Ini 3 tempat ini, Mina, Arafah, Muzdalifah, bukan dari tanah haram. Tidak termasuk wilayah tanah haram. Nah, sehingga mikotnya mesti di tanah haram supaya bersilang. Ya, amalan yang dilakukan di tanah haram, mikotnya di luar tanah haram. Amalan yang dilakukan di luar tanah haram, mikotnya di tanah haram. Selain ini jelas ya. Ya, makanya mikot haji itu cukup di hotel saja atau di mana, di wilayah tanah haram di Mekah. Ya. Lalu berangkat untuk berhaji, ya, rutenya sebenarnya Mina, lalu Arafah, lalu Muzdalifah, balik lagi Mina. Ya. Kecuali orang yang di 10 Zulhijjah itu langsung mau pergi tawaf ifadah, balik lagi ke Mina. Tawaf ifadah kan di Masjidil Haram juga, baru balik lagi ke Mina, ya itu boleh juga. Tapi yang jelas ini rute umumnya adalah Mina, Arafah,
Musdalifah, balik lagi ke Mina. Tapi kenyataannya, ya, kenyataannya sebagian jamaah itu tidak singgah di Mina, tidak bermalam di situ. Langsung saja ke Arafah, bermalam di Arafah. Sebenarnya amalan di Arafah itu tidak bermalam. Bermalamnya itu di Mina. Jadi tanggal 8 Zulhijjah dari hotel Mekah menuju Arafah, menuju Mina. Bermalam di Mina, masuk tanggal 9 ke Arafah. Sebenarnya begitu rutenya. Tapi kenyataannya sebagian jamaah itu langsung ke Arafah, bermalam di Arafah. Di 8 Zulhijjah langsung ke Arafah. Bermalam di Arafah, karena Arafah itu kan 9 Zulhijjah. Ya. Bermalam di situ. Bagaimana hal seperti ini? Insya Allah dimaafkan. Insya Allah dimaafkan. Asalkan jangan semua jamaah begitu. Jamaah melakukan hal itu karena terlalu padat. Terlalu padat. Ya. Sampai-sampai itu jauh lebih cepat orang jalan kaki daripada naik bus, asalkan tahu rutenya. Ini yang masalah, sebagian juga nekat juga turun jalan, tidak tahu rutenya, akhirnya putar-putar, tidak sampai-sampai. Ya. Kalau kita tahu rutenya, apalagi ada pembimbing yang paham, kadang lebih cepat dengan jalan kaki karena saking padatnya itu. Makanya karena begitu padat, sebagian tidak lagi bermalam di Mina, langsung ke Arafah. Dan ini insya Allah dimaafkan. Ini sekali lagi ini dimaafkan, mengingat ya jamaah yang begitu membludak. Dan saya dengar-dengar ada kemungkinan tahun depan ini kuota Indonesia ini banyak dikurangi. Banyak dikurangi karena banyak kasus orang-orang yang nampaknya tidak memenuhi syarat, ya tetap saja berangkat. Ini ya, entah jadinya antrinya ini berapa tahun lagi. Tapi insya Allah ada jalan ya, asalkan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kuatkan niat untuk berhaji. Saya kembali. Jadi Rasulullah SAW setelah sahabatnya tadinya bersama beliau berniat haji, dan saat itu niatnya Nabi adalah niat haji qiran. Lalu di tengah jalan, sekali lagi, walaupun sampai di Masjidil Haram pun boleh merubah niat menjadi haji tamattu. Dan sudah kita sebutkan niat haji tamattu adalah niat umrah. Nanti di 8 Zulhijjah baru niat haji. Nah, fayatufu summa yuqassiru wa yahillu illa man kana ma'ahul hadi. Nabi menyuruh mereka supaya tawaf, sa'i, cukur, kecuali yang membawa hewan kurban. Ini sudah berapa kali kita sampaikan. Adapun orang yang membawa hewan kurban, yang lebih afdal bagi mereka adalah haji qiran. Haji qiran. Tapi persoalannya kita di Indonesia ini tidak mungkin naik pesawat bawa kambing. Sehingga pastilah yang paling afdal untuk kita adalah haji tamattu. Ya. Nah, kita sudah tahu susunannya tadi itu. Maka nampaknya para sahabat itu selama ini mereka jalankan haji ya haji, tidak digabung sama, tidak dipisahkan dengan umroh seperti itu, bukan haji tamattu. Makanya ketika mereka mendengarkan bahwa umroh dengan cara tawaf, sa'i, cukur, sudah kembali berpakaian biasa dan semuanya boleh, sampai hubungan suami istri pun boleh bagi orang yang haji tamattu itu. Yang penting sudah selesai umrohnya, maka semua larangan ihram tidak berlaku lagi, karena dia memang sudah tidak ihram, sampai boleh berhubungan suami istri. Nah ini ya diprotes oleh sebagian orang di masa tersebut. Nantaliku ila Mina wa zakaru ahadina yaqtur. Jadi nanti kita berangkat ke Mina 8 Zulhijjah. Artinya sekarang kalau kita umrah saja lantas tahallul, berarti nanti tanggal 8 anggaplah kita bebas sampai ya, anggap seseorang
di tanggal 7 Zulhijjah masih melakukan hubungan suami istri, atau bahkan di 8 Zulhijjah masih melakukan hubungan suami istri dulu, baru mandi, baru pakaian ihram, kata orang-orang yang nampaknya nadanya ini memprotes, yang kita berprasangka baik, mungkin mereka tidak dengar langsung bahwa Rasulullah yang menyuruh, sehingga mereka protes seperti ini. Kalau dibebaskan, setelah umroh sudah bebas semuanya, bisa hubungan sama istri, nanti tanggal 8 Zulhijjah kita berangkat ke Mina dalam keadaan zakar kita meneteskan sesuatu. Artinya masih ya, ada cairan-cairannya karena habis melakukan hubungan suami istri. Ini diprotes oleh sebagian orang yang ada saat itu. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak marah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah? Beginilah kesabarannya Nabi, kelembutan dan kebijaksanaannya Nabi. Sesuatu yang memang sudah selama ini biasa dilakukan oleh masyarakatnya, umatnya. Namun kemudian disampaikan kepada mereka sesuatu yang baru, yang mereka selama ini belum paham tentang yang seperti itu, sehingga ada kalimat protes sampai kalimatnya seperti itu. Kami ke Mina nanti dalam keadaan zakarnya kami, itu kemaluannya kami itu masih mengeluarkan cairan karena habis berhubungan suami istri. Sampai begitu kalimatnya. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan itu, bukannya Nabi marah-marah, kalian ini tidak taat, protes saja, tidak. Nabi mengeluarkan kalimat yang sangat bijaksana untuk menenangkan perasaan sahabatnya dan untuk menyadarkan mereka. Kata Nabi, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu, walaula anni ma'i al-hadi, walaula anna ma'i al-hadiya la ahlaltu." Ya. Andaikan saja bisa berulang, andaikan bisa mundur, saya tidak akan bawa hewan kurban, dan saya pun akan mengambil haji tamattu. Akan tetapi saya sudah terlanjur bawa hewan kurban. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya itu, kita tahu sahabat Nabi ini umumnya dua macam. Ada yang dekat dengan Nabi, rutin menghadiri majelisnya Nabi, bahkan menemani Nabi kemana-mana. Ada juga yang jauh, jarang-jarang ketemu Nabi. Nah, jadi Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa saya beda dengan kalian, saya haji qiran, kalian haji tamattu, karena saya bawa hewan kurban, sedangkan kalian semua tidak. Sudah disebutkan di awal hadis bahwa yang bawa hewan kurban dari Madinah saat itu cuma 2 orang, Nabi dan Tolha. Kata Nabi, karena saya bawa hewan kurban, maka yang afdal bagi saya adalah haji qiran. Andaikan saja bisa mundur waktu, ya, saya tidak akan bawa hewan kurban supaya kita sama-sama semua haji tamattu. Ya, ini caranya Nabi menenangkan orang-orang saat itu. Ya. Wahadat Aisyah fanasakatil manasik kullaha ghairu annaha lan tatuf bil bait. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid. Beliau lakukan semuanya dari amalan-amalan haji kecuali tawaf dan salat. Beliau tidak tawaf, beliau tidak salat. Falamma tahurat tawafat bil bait. Sesudah suci, beliau pun melakukan tawaf di Baitullah, yaitu tawaf ifadhah, tawaf haji, atau tawaf ziarah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas kenapa tawaf ifadhah atau disebut juga tawaf haji, kenapa disebut juga dengan tawaf ziarah. Karena tawaf ifadhah itu dilakukan di hari Lebaran. Sebagaimana kita sesudah potong hewan kurban, kita ziarah ke keluarga-keluarga, ke kenalan-kenalan atau ke tetangga.
Nah, kita jamaah haji yang ada di Mekah di hari Lebaran itu mereka pergi berziarah ke rumahnya Allah. Mereka pergi berziarah ke rumahnya Allah. Ziarah apa yang lebih mudah dibandingkan ini? Kalau diizinkan berziarah ke Istana Merdeka, bangganya orang. Atau di kediaman Pak Presiden, bangganya orang. Apalagi berziarah ke Baitullah, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah al-Musyarrafah. Makanya disebut tawaf ziarah. Aisyah sesudah suci dari haid, beliau melakukan tawaf ifadah tersebut, tawaf ziarah, tawaf haji. Lantas beliau mengatakan, ya Rasulullah, yang talikuna bihajjin wa umrah, wa antaliku bihajjin. Orang-orang pulang membawa amalan haji dan umrah, sedangkan saya cuma haji saja. Ini bagus, kecemburuan positif ya, kecemburuan positif. Saya belum umrah, saya cuma haji. Ibaratnya itu seperti haji ifrat saja. Maka Nabi menyuruh saudaranya Aisyah yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar ini beda ibu dengan Aisyah. Satu bapak yaitu Abu Bakar As-Siddiq, tapi beda ibu. Jadi saudara tiri sah menjadi mahram. Sudah pernah kita lewati bedakan antara mahram dengan muhrim. Mahram itu keluarga yang haram dinikahi. Sedangkan muhrim itu orang yang sedang berihram haji atau umrah. Jadi yang menjadi mahramnya Aisyah, menemani Aisyah ke Tan'im adalah Abdurrahman. Di situ Aisyah mengambil mikot umrah. Tan'im bukan mikot haji. Tan'im itu mikot umrah. Maka sesudah mengambil mikot di Tan'im, Aisyah pun melakukan umrah, yaitu tawaf, sa'i, cukur. Kita tahu perempuan ini cukurnya ya ujung-ujung rambutnya saja cukup 1 cm, sekitar 1 cm lah. Cukur ujungnya saja, sepanjang ujungnya itu 1 cm, itu sudah cukup. Beda dengan laki-laki, itu seluruh bagian boleh dipendekkan saja, pendek rapi, atau pendek sekali, atau sekalian gundul. Ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa kita bahas tentang Tan'im menjadi mikot umrah. Sudah umum orang-orang yang berhaji itu maupun orang-orang yang berumrah, sesudah selesai amalan umrahnya, begitu juga orang yang haji tamattu, sesudah selesai amalan umrahnya yang pertama, kadang mereka mengulangi lagi umrah. Ya, mungkin ada bapak-bapak yang pernah lakukan di sini, atau ibu-ibu. Sesudah umrah, pergi lagi ke Tan'im. Ada juga sebagian pergi ke Ji'rana, di situ ambil mikot, kembali lagi berihram. Tadinya sudah selesai umrahnya, sudah pakaian biasa, pergi lagi ke Tan'im, berihram lagi. Bagaimana hukumnya ini? Memang ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sekali perjalanan dari kampung kita itu cuma satu saja, cukup sekali saja umrah. Tapi ada juga ulama lain yang mengatakan boleh mengulangi umrahnya. Ya, yang mana saja bagi jamaah sekalian kita rasa lebih tenang dengan amalan tersebut, silakan. Kalau saya pribadi tidak memaksakan antara dua pendapat ini, tidak memastikan yang lainnya salah, karena memang masing-masing dari dua pendapat ini didukung oleh ulama-ulama besar. Ya, didukung oleh ulama-ulama besar. Dan memang umumnya ya jamaah, umumnya jamaah. Yang penting jangan, saya pernah ketemu dengan sebagian jamaah dari Jakarta, Betawi. Dia mengatakan, Ustaz, saya ini baru alhamdulillah
umroh yang ke-8 kalinya. Maksudnya dari Indonesia datang lagi? Bukan. Berapa hari yang lalu saya tiba, saya ulang-ulangi terus. Ini kayak yang ke-8 kali. Kata Ustadz saya katanya bagus 40 kali. 40 kali. Kalau sudah pakai angka-angka seperti ini, sudah berarti sudah jadi ajaran. Ini jangan. Kalau sudah harus pakai angka harus 40 kali afdolnya. Entah ustadznya yang salah penjelasan atau dia yang salah paham. Mungkin dibahas oleh ustadznya masalah arba'in. Ya, menghadiri itu pun tentang hadis arba'in itu. Siapa yang sholat 40? Ya. Ya, ini dua macam pemahaman. 40 kali atau 40 hari. Para ahli hadis mengatakan yang dimaksud adalah 40 hari. Sedangkan banyak orang travel mengatakan 40 kali. Ini saya bedakan ya. Kalau dari para ahli hadis mengatakan itu 40 hari. Kalau dari para ahli travel mengatakan 40 kali. Apa bedanya 40 hari dengan 40 kali? Kalau sekedar 40 kali sholat itu cuma 8 hari. Karena sekali sholat dalam sehari itu 5 kali. 5 kali 8, 40. Jadi cukup 8 hari. Makanya jamaah ini untuk dapatkan katanya keutamaan hadis ini. Siapa yang sholat 40 kali tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, artinya atau tidak pernah ketinggalan rakaat pertama, maka dijamin lepas dari dua. Lepas dari api neraka dan lepas dari kemunafikan. Hadisnya benar, tapi persoalannya sekali lagi para ulama ahli hadis itu menjelaskan yang dimaksud hadis itu bukan 40 kali tapi 40 hari. Jadi memang sulit untuk diterapkan kalau pergi umroh, karena paling umroh 13 hari itu pun sudah masuk perjalanan. Atau anggaplah 1 bulan, 1 bulan pergi umroh pun belum cukup. Jadi hadis itu tidak harus kita lakukan kejar di sana, di sini lebih bisa kita di Indonesia. Jangan pernah ketinggalan. Apakah yang dimaksud hadis itu? Ketinggalan apa? Apakah harus begitu imam takbiratul ihram kita langsung takbiratul ihram? Artinya sebelum baca Al-Fatihah tidak ada kepastian. Hadis itu mengatakan harus sebelum imam baca Al-Fatihah. Makanya ulama sampai melonggarkan, yaitu asalkan dapat rakaat pertama. Asalkan dapat rakaat pertama, apakah imam itu sudah baca Al-Fatihah atau sudah baca surah, yang penting tidak ketinggalan rakaat pertama selama 40 hari. Maka selamat dari dua, selamat dari neraka dan selamat dari kemunafikan. Ya. Jadi saya kembali masalah tadi itu. Kalau kita memilih pendapat mau berumrah berulang-ulang dalam 1 kali perjalanan, silakan. Tapi jangan kita tekankan ke seseorang, kita ajarkan ke seseorang harus 40 kali baru afdol. Ini bikin ajaran namanya, bikin ajaran. Ya. Kemudian persoalan yang kedua berkenaan dengan umrohnya atau hajinya Aisyah. Kita biasalah mengalami, dan kita pun bisa memprediksi pasti ada wanita yang mengalami itu. Dia pergi haji atau pergi umroh, lantas mengalami haid. Kita tahu wanita yang haid itu tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat. Harus diketahui bahwa wanita yang haid berhalangan boleh sa'i. Nah, mengerti hal ini kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyuruh Aisyah, isna'i kulla syai', lakukanlah segala sesuatu, biar la tatufi wa la tusalli. Cuma 2 jangan lakukan, jangan tawaf, jangan sa'i, jangan sholat. Jangan tawaf, jangan sholat. Karena Aisyah sedang haid. Cuma 2 yang dilarang, tawaf sama
salat. Ini menunjukkan kalau orang haid saja boleh sa'i, apalagi sekedar laki-laki yang tidak punya wudu. Yang mana lebih berat? Tidak punya wudu atau haid? Haid lebih berat. Karena haid itu tergolong hadas besar. Sedangkan tidak punya wudu sekedar hadas kecil. Artinya orang sa'i tanpa wudu itu sah. Tapi afdolnya tetap punya wudu baru sa'i. Selama sa'i itu dijaga wudunya. Apa gunanya kita mengetahui hukum ini? Bahwa hukum punya wudu saat sa'i itu sunnah. Karena bisa jadi dalam keadaan-keadaan tertentu kita kesulitan. Karena apalagi misalnya Masjidil Haram lagi padat, mau keluar dulu karena batal wudunya, apalagi perut memang lagi keluar masuk angin, pergi wudu, balik, sa'i lagi, tiba-tiba batal lagi, tidak segampang itu. Sehingga kalau dengan kita mengerti dalam kondisi kita kesulitan, ini kalau saya pergi wudu lagi kayaknya ini saya sulit, berat kayaknya. Teruskan saja, teruskan sa'inya 7 kali, itu sah. Nah, ini persoalannya bagaimana kalau perempuan pergi umroh? Anggaplah kan ada umroh ini program 9 hari. Program 9 hari, 2 hari perjalanan. Pergi 1 hari, pulang 1 hari, berarti sisa 7 hari. Bagaimana kalau wanita ini masa haidnya 7 hari, tiba di sana haid? Oke, boleh sa'i. Tawaf tidak boleh. Bagaimana sementara jam kepulangan ini harus, kan tiket ini susah untuk dirubah. Bisa kalau diurus, tapi itu tidak gampang juga ya. Tidak segampang itu. Bagaimana ini kalau jamaah ini sudah, dan kalau dirubah, misalnya undur 2 hari, kan tambah biaya hotel. Pasti travel itu mikir itu, hitung-hitungan seperti itu. Biaya hotel 2 hari kali berapa jamaah. Biaya makan kali berapa jamaah, pasti itu membengkak. Pasti travel tidak mau rugi. Maka bagaimana kalau dalam keadaan seperti itu? Lajnah Daimah, yaitu MUI-nya kerajaan Saudi, yang mana kita tahu mereka terdiri dari ulama-ulama besar dunia, mereka memfatwakan itu terhitung darurat. Bagaimana darurat? Bukan darurat seperti yang difahami sebagian orang. Oh, tidak usah tawaf, langsung saja pulang, sah umrahnya. Bukan. Tawaflah walaupun dalam keadaan haid. Yang penting jaga jangan sampai kotor. Ya, artinya pembalutnya itu betul-betul dijaga sehingga tawaf dalam keadaan haid langsung pulang. Boleh, itu boleh. Ya, sebagaimana boleh juga andaikan dia minum obat penahan haid. Dan kita tahu ini minum obat penahan haid ini ya harus konsultasi sama dokter. Jangan sampai gara-gara ini dia sakit. Ya, karena dia minum obat penahan haid, kemudian ternyata berefek buruk terhadap kesehatannya. Ini kan ya mesti ada petunjuk-petunjuk dari dokter. Nah, ini juga yang masalah tadi itu. Kalau memang dia jadwal keberangkatan sudah harus pulang, maka dalam keadaan haid pun tidak apa-apa dia tawaf, selesaikan umrahnya, pulang. Ini serupa dengan orang yang dalam keadaan pakaiannya kena najis. Kemarin ini juga saat Idul Kurban itu banyak kasus seperti ini. Dengan alasan kena percikan darah. Yang mana kita tahu ada 2 pendapat ulama tentang darah. Ada yang mengatakan darah itu najis, ada yang mengatakan bukan najis. Ya, darah yang sedikit, percikan-percikan, bukan darah yang banyak ya. Percikan-percikan darah. Nah, bagi yang menganggap itu najis, gara-gara kena darah atau dia merasa kena darah pakaiannya, lantas karena dia kerja-kerja itu di tempat yang agak jauh dari tempat tinggalnya, dianggap
ya nanti bi sholat pulang, nanti bi pulang. Nah biarkan lewat waktu Jumat, ya, kan masalah Jumat kan itu hukumnya sunnah. Ya bagi orang yang bagi sholat Jumat yang bertepatan dengan hari Lebaran, sholat Jumatnya itu hukumnya sunnah. Maksudnya panitia silakan buat, sedangkan jamaah yang tidak mau menghadiri karena merasa berat atau karena apa, cukup diganti dengan sholat zuhur. Cukup diganti dengan sholat zuhur. Nah sebagian orang zuhur pun tidak dia lakukan dengan alasan ada percikan darah. Padahal haram hukumnya membiarkan sholat lewat waktunya. Itu dosa besar. Membiarkan sholat lewat dari waktunya itu dosa besar. Apalagi ini sangat penting. Banyak orang yang meninggal itu dikhawatirkan su'ul khatimah. Di masa tuanya terbaring di rumah sakit, pasang selang untuk kencing atau pakai pampers, tidak pernah sholat. Banyak itu tidak pernah sholat. Kan alasannya kan ini sabun najis atau pampers najis. Dalam kondisi seperti ini sholatlah apa adanya, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, kalau memang bisa diganti pampersnya dulu, ada yang nguruskan, ya ganti. Tapi dalam kondisi misalnya keluarga pergi semua, sementara waktu sholat akan lewat, sholat apa adanya. Walaupun tidak wudu, tayamum apa adanya. Jangan pernah biarkan waktu sholat itu lewat. Ini dikhawatirkan banyak orang tidak mengerti hal ini. Di akhir-akhir hidupnya, waktu masih muda, bahkan rajin menghadiri sholat jamaah. Tiba di akhir-akhir hidupnya justru meninggalkan sholat karena tidak faham. Dikiranya ini boleh meninggalkan sholat. Padahal itu dosa besar. Itu dikhawatirkan su'ul khatimah. Dikhawatirkan. Nah, ini yang sempat kita bahas. Mungkin ada yang perlu diperjelas. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik pengumrohan. Hanya kita sudah berjalan melaksanakan umrah di sana ada kesempatan berumrah kembali. Apakah bisa kita mengumrahkan misalnya Umrahkan pada kesempatan itu kita berguna-guna. Kedua Ustaz, amalan-amalan yang bisa diwakilkan dalam pelaksanaan haji dan umrah. Terima kasih. ya. Jadi mengumrahkan orang tua kita dalam pengertian kita mengulangi umrah dengan niat untuk orang tua misalnya. Ya. Hukumnya boleh. Kalau kita mengambil pendapat bahwa mengulang-ulangi umrah itu boleh, maka ini cabang masalahnya selanjutnya. Kalau kita mengulangi itu dengan niat pahalanya ini untuk orang tua, hukumnya boleh dengan syarat bahwa orang tua kita itu meninggal dalam keadaan belum berumrah. Meninggal dalam keadaan belum berumrah. Ataupun belum meninggal tapi kemungkinannya sulit untuk berumrah. Masih hidup, ya kemungkinan sulit untuk berumrah. Misalnya karena sakitnya ini sudah divonis dokter ini tidak bisa kemana-mana, ya sulit sembuh. Nah itu walaupun orangnya masih hidup, itu boleh dibadali, istilahnya badal ya, boleh. Ya. Ataupun siapa dari keluarga kita, bukan sekedar orang tua ya, itu boleh diniatkan untuk mereka. Kemudian yang kedua, iya, amalan yang bisa diwakilkan dalam haji itu semuanya boleh kecuali wukuf di Arafah. Amalan-amalan yang lain itu boleh diwakilkan kepada yang lain ketika memang ada uzur. Ya. Bukan karena mau duduk santai-santai, kau pergi lemparkan ke jamrah. Tentunya bukan itu ya. Ya. Ini ketika ada uzur, memang dia kesulitan
Semuanya boleh diwakili kecuali wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sekalipun seseorang lumpuh total, kalau mau tetap sah hajinya, bawa pakai ambulans. Minta kepada pengurus, bawa pakai ambulans, walaupun diimpus pakai ambulans, turun dari ambulans dalam keadaan diimpus, yang penting harus ada di Arafah. Ya, walaupun tidak kemana-mana, walaupun di ranjang pasien saja, ya ranjang pesakitan, di situ dia berada di Arafah dalam keadaan seperti itu, sah hajinya. Tidak boleh diwakili kalau wukuf di Arafah. Makanya Nabi sebutkan al-hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah. Wallahu a'lam. Ya lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sangat mendapat bertanya Pak Hafid tentang badan. Apakah seseorang berhaji boleh mengadakan haji untuk orang tuanya? Ini bukan haji, tapi dia langsung mengadakan untuk orang tuanya. Apakah boleh? Kemudian yang kedua tadi disebutkan bahwa melibatkan sholat adalah haram. Terus ada juga istilah melibatkan waktu sholat, ada kata-kata tidak boleh. Boleh mungkinkan dasar hukumnya, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adapun orang yang belum haji mau membadali, mau mengganti orang lain, ini tidak boleh. Ya. Yang boleh bertindak mengerjakan badal ini adalah orang yang sudah pernah berhaji. Jadi istilahnya itu haji kedua kalinya. Haji kedua kalinya dia lakukan, cuma niatnya untuk misalnya orang tuanya yang sudah meninggal atau yang sudah sakit, sudah sulit dia sembuh, sudah sulit untuk pergi berangkat sendiri. Nah itu boleh dia wakili orang tuanya. Boleh dia wakili orang tuanya. Sebagaimana hadis yang pernah kita lewati dalam Sahih Bukhari, yaitu yang mana orang ini menanyakan kepada Nabi SAW bahwa orang tua saya itu sudah tidak bisa duduk di atas tunggangan. Artinya kalau dia dibawa haji pakai unta, dia akan jatuh. Ini bahaya sekali. Maka Nabi suruh dia yang gantikan. Jadi boleh dalam keadaan orang tua kita masih hidup, boleh dibadali. Dengan syarat kita sendiri sudah pernah. Kita sudah pernah haji. Ya. Bagaimana kalau biaya hajinya itu kita yang gantikan, kita yang pergi udah belum pernah haji, ya hajinya itu untuk kita. Nanti yang kedua kalinya nanti suatu saat lagi baru untuk beliau, atau suruh orang lain. Suruh orang lain untuk menggantikan beliau. Dan yang terbaik untuk menggantikan adalah keluarga sendiri. Sudah pernah kita bahas itu, yang terbaik yang menggantikan adalah keluarga sendiri. Sedangkan persoalan kedua, kenapa tidak boleh kita membiarkan waktu sholat lewat, kecuali sholat jamak ya. Kecuali sholat jamak, apakah jamak takdim atau jamak takhir, dilakukan bukan pada waktunya. Tapi kalau sholat-sholat yang lain, ya Allah sebutkan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang beriman adalah ketetapan yang terjadwal. Ketetapan yang terjadwal. Jangan kita bikin sendiri waktu. Ya. Allah sudah tetapkan waktunya, jangan bikin waktu lagi lain. Kemudian dalil yang kedua, kita lihat Nabi SAW dan para sahabatnya dalam kisah-kisah perang mereka, bahkan dalam perang, waktu sholat itu dijaga. Ini perang ini, waktu sholat masih dijaga. Ya. Padahal kita tahu dalam kondisi perang itu luka-luka itu terjadi. Ya. Kena pedang, kena tombak, panah, itu terjadi. Mereka tetap sholat.
Wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Sebentar ya. Gambir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan proses cuma perbedaannya karena kalau kita umroh di dalam bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, ya gimana? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang jadi sudah pernah kita sampaikan rumus umum bahwa waktu dan tempat itu beda-beda tingkat kemuliaannya. Setiap waktu yang lebih mulia, amalan lebih besar pahalanya. Setiap tempat yang lebih mulia, amalan lebih besar pahalanya. Nah, kita tahu Ramadan itu bulan yang paling mulia, sehingga amalan-amalan yang dilakukan di bulan tersebut lebih besar pahalanya dibandingkan di luar bulan Ramadan. Termasuklah amalan umrah. Apalagi memang ada riwayat bahwa umrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku. Ya, seperti berhaji bersamaku. Nah, itu ya. Wallahu a'lam. Ya, saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keberangkatan haji dan umrah. Adakah dikatakan suami dan istri? Ya Pak, apa? Suami dan istri. Karena saya suami istri. Ya. Kebetulan istri saya belum berangkat ke tanah suci atau berangkat umrah. Tapi ada yang mengatakan bahwa harus suami dulu. Nah ini barangkali bisa diberikan penjelasan. Terima kasih. Ya. Yang afdal memang suami istri, ya, berangkat bersama, dan harusnya harusnya seperti itu, berangkat suami istri. Minimal sekali itu ada mahramnya istri kita, apakah bapaknya atau omnya atau saudaranya atau anak kita itu bisa juga jadi mahram, anak laki-laki yang sudah balik, dan ya, itu juga bisa jadi mahram. Dan memang yang paling aman adalah wanita berhaji ataupun berumrah atau safar, harus ada mahramnya. Karena Nabi telah sebutkan, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar tanpa mahram. Jadi bagusnya itu kita jaga. Dan sebenarnya ulama-ulama besar Saudi, aturan haji maupun umrah itu dari Saudi atas masukan dari Lajnah Daimah, di sana disebut. Kalau kita istilahnya MUI, di sana Lajnah Daimah. Itu sudah mereka yang masukkan ke pemerintah aturan itu. Tidak boleh wanita pergi tanpa mahram. Nah, kita di Indonesia ini yang banyak mengakal-akali, sehingga banyak masalah. Sehingga sini banyak masalah kalau masalah perempuan tiba-tiba diapakan di sana, ya barulah disesali. Lebih bagus jadi hendaknya itu pergi dengan mahram. Ya. Dan alhamdulillah beberapa orang saya lihat ini, beberapa orang yang tadinya ikut saja kebiasaan orang-orang umum, ya, pergi tanpa mahram, ya, setelah mengerti masalah hukum Islam ini, dalam hadis-hadis ini, setelah dimengerti, maka dia rela untuk menunda supaya ada mahramnya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Sebagai salah satu contoh, ada teman ini yang baru saja, sebenarnya jadwal hajinya istrinya sekarang, setelah menunggu sekian tahun, sudah jadwalnya tahun kemarin ini yang baru. Tapi dia rela, biarlah saya tidak berangkat dulu, saya tunggu suami saya. Ya, nanti sama suami saya.
Subhanallah, sudah terjadwal ini untuk pemberangkatan 2 tahun akan datang. Maksimal, kalau bukan tahun depan, 2 tahun lagi sudah bisa berangkat sama-sama. Jadi ikut suaminya tidak perlu antri lama. Ya, ini contohnya. Allah Allah. Sebentar dulu. Ya. Ya. Perubahan niat. Ya. Kalau perubahan niat yang boleh itu dari wajib ke sunnah, tidak boleh dari sunnah ke wajib. Ya. Tidak boleh niat, misalnya seseorang itu niatnya tadinya salat sunnah sebelum subuh, tiba-tiba ada rubah sekalian niat subuh saja, itu tidak boleh. Tapi kalau niat salat subuh, kemudian dia rubah niatnya menjadi niat sunnah karena bisa didapat jamaah misalnya, boleh. Yang wajib diturunkan boleh, yang sunnah dinaikkan jadi wajib tidak boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya nonton di YouTube itu pendapat Ustaz tadi bahwasanya dengan kondisi sekarang seperti ini untuk antrian haji, maka sudah tidak ada kewajiban lagi haji bagi Indonesia karena kondisinya antrinya lama. Bagaimana? Ya, tetap tentunya kita berusaha ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan. Ya, tetap kita berusaha, dan ya sudah terjadi, menjadi realita kenyataan. Ada orang-orang yang tadinya masih menunggu sekian ternyata bisa maju. Ya, dimanalah tahu Allah berikan rezeki ya, dari tanpa kita sangka-sangka. Tetap masalah berusaha, tetaplah berusaha. Ya. Dan memang ya kita turut prihatin lah dengan ya, antrian yang begitu lama ini. Semoga saja ada perubahan nanti tiba-tiba. Ya. Siapa tahu tiba-tiba ada perubahan semacam di Malaysia misalnya, orang yang mau berangkat lagi yang kedua kalinya biayanya lebih mahal, ya. Dan seterusnya. Mungkin ini yang sempat kita kaji terakhir. Masih ada satu lagi. Ya. Cukup. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia kumpulkan kita di rumahnya ini dalam rangka beramal soleh, agar Dia juga mengumpulkan kita di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau salafus saleh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana